Hai, balik lagi dengan saya Kirana. Selamat datang di cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai, di mana saya akan membawakan kisah-kisah nyata yang paling menyeramkan dan penuh misteri. Di sini, kamu akan menyimak berbagai cerita nyata tentang kejadian horor dan supranatural yang pasti akan membuatmu merinding. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasinya, dan bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan dan misteri di setiap episode. Semoga kamu siap untuk pengalaman yang mendebarkan ini. Nama saya Freya, seorang mahasiswi semester akhir di salah satu universitas seni di kota. Saya selalu tertarik pada barang-barang antik. Bukan hanya karena saya mengambil jurusan desain interior, tapi juga karena barang-barang itu seperti menyimpan cerita tersembunyi. Kisah ini dimulai ketika saya dan teman-teman kuliah, Raka, Anita, dan Farhan, ditugaskan membuat proyek seni instalasi dari barang-barang bekas. Tak disangka, kami menemukan sebuah cermin kuno di gudang tua milik Pak Herman, penjaga kampus yang terkenal suka bicara hal-hal mistis. Gudang itu terletak di sudut kampus, terlupakan dan penuh debu. Pak Herman mengizinkan kami masuk setelah berjam-jam membujuknya dengan kopi dan rokok. Cermin itu sudah lama di sana, katanya sambil merapikan topi lusuhnya. Tapi hati-hati, benda itu nggak sembarangan. Saya mengira itu hanya lelucon. Saat pertama kali melihat cermin itu, saya merasa ada yang aneh. Bingkai kayunya penuh ukiran wajah-wajah kecil yang tampak seperti menjerit, dan pantulannya redup meski terkena cahaya. Kami memutuskan membawa cermin itu ke kosan saya untuk dibersihkan. Di kosan, Anita yang usil sempat bercanda di depan cermin. "Freya, ini kayak cermin yang bisa kasih kamu cowok idaman deh." Semua tertawa, termasuk Farhan yang biasanya pendiam. Tapi malam itu, saat saya sendirian, cermin itu memantulkan bayangan aneh. Saat saya menatapnya, saya seperti melihat sosok wanita bergaun putih berdiri di belakang saya. Saya membalikkan badan, tapi tidak ada siapapun. Keesokan harinya, di kampus, saya menceritakan pengalaman itu pada Raka. "Mungkin kamu cuma kebanyakan belajar," katanya, mencoba bercanda. Tapi Raka berjanji untuk menemani saya menyimpan cermin itu di kebun belakang rumah kos, tempat biasanya kami mengadakan pesta kecil. Kebun itu luas dan agak menyeramkan di malam hari. Saat kami berdua memindahkan cermin itu, Raka tiba-tiba berkata, "Freya, kamu dengar sesuatu nggak?" Saya mendengar suara seperti bisikan, tapi saya pura-pura tidak peduli. Keesokan malam, Anita mengajak kami semua ke lapangan kampus untuk piknik malam. Saat itu, dia menceritakan legenda cermin kuno yang pernah dia dengar. Konon, cermin itu berasal dari rumah bangsawan zaman kolonial yang dihancurkan karena penghuninya diduga mempraktikkan ilmu hitam, katanya. Cermin itu digunakan untuk memanggil arwah orang yang sudah meninggal. Semua tertawa, tapi saya merasakan bulu kuduk meremang. Apalagi ketika Raka berkata dengan nada serius, "Sepertinya kita membawa pulang sesuatu yang enggak seharusnya." Saya mulai mencari tahu asal-usul cermin itu. Saya bertemu dengan Bu Lila, seorang dosen sejarah yang memiliki banyak koleksi buku tua. "Kalau itu cermin yang saya pikirkan, Freya," katanya sambil membuka buku berdebu. "Dulu ada seorang wanita bernama Nyi Kusuma yang terobsesi memanggil arwah suaminya melalui cermin itu. Dia akhirnya menghilang tanpa jejak dan rumahnya terbakar habis. Malam berikutnya, kejadian aneh mulai meningkat. Anita mengaku melihat sosok bayangan bergerak di dalam pantulan cermin. Farhan, yang biasanya skeptis, mulai sering bermimpi buruk. Di kos saya, barang-barang sering berpindah tempat. Bahkan Raka yang biasanya berani mengaku melihat bayangan wanita di kamarnya. Kami memutuskan untuk mengembalikan cermin itu ke gudang kampus. Tapi saat kami mencoba mengangkatnya, cermin itu seperti menempel di lantai. Tidak peduli seberapa keras kami mencoba, benda itu tidak bergerak. Lalu
ada kejadian yang membuat kami semua panik. Raka tiba-tiba kerasukan di depan cermin. Dia berbicara dengan suara yang bukan suaranya, matanya merah menyala. "Kalian tidak akan pernah bisa lepas dari ini," katanya sebelum pingsan. Setelah kejadian itu, kami semua sepakat untuk berkonsultasi dengan Pak Herman. Dia berkata dengan nada serius, "Cermin itu bukan benda biasa. Kalau kalian tidak ingin ada yang celaka, kalian harus mencari cara untuk menenangkannya." Setelah kejadian kerasukan itu, kami semua merasa tidak aman. Anita bahkan memutuskan untuk sementara menginap di rumah bibinya, sedangkan Farhan yang jarang bicara mulai terlihat lebih murung. Saya mencoba mencari informasi lebih jauh tentang Nyi Kusuma. Bu Lila menyarankan saya mengunjungi rumah seorang kolektor barang antik bernama Pak Surya, yang katanya pernah mendengar tentang cermin tersebut. Rumah Pak Surya seperti museum kecil, penuh dengan benda-benda tua yang memiliki aura menyeramkan. Ketika saya menyebutkan cermin itu, raut wajahnya berubah. "Kalau itu cermin yang kamu bicarakan, kamu sedang bermain-main dengan sesuatu yang berbahaya," katanya. Dia menceritakan bahwa cermin itu pernah menjadi milik seorang kolonial Belanda yang istrinya bunuh diri di depan cermin tersebut. Arwah sang istri diyakini terperangkap di dalamnya, dan sejak saat itu cermin itu selalu membawa malapetaka kemanapun ia pergi. Malamnya saya bermimpi buruk. Dalam mimpi itu saya berada di sebuah ruangan gelap dengan cermin besar di depannya. Di dalam pantulan saya melihat bayangan seorang wanita pucat dengan mata kosong memanggil-manggil nama saya. Ketika saya terbangun, saya menemukan bekas cakaran di lengan saya. Saya panik dan langsung menelepon Raka, meminta dia datang ke kos saya. Raka tiba dengan wajah lelah dan mata merah. "Aku juga gak bisa tidur, Freya," katanya. "Aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kita sejak kita menemukan cermin itu." Kami sepakat untuk mengembalikan cermin ke tempat asalnya. Tapi anehnya, saat kami kembali ke kebun belakang tempat kami menyimpan cermin itu, benda itu tidak ada di sana. Kami mencarinya di sekitar kebun, tapi hanya menemukan pecahan kaca kecil yang tampak seperti berasal dari cermin itu. Anita, yang akhirnya kembali dari rumah bibinya, membawa kabar buruk. Dia bermimpi bahwa cermin itu sudah berpindah ke kamar mandi kosan saya. Awalnya saya tidak percaya, tapi rasa penasaran membuat saya memberanikan diri memeriksa. Saat membuka pintu kamar mandi, saya melihat bayangan samar cermin itu di pojok ruangan, meskipun sebelumnya benda itu tidak ada di sana. Kami semua sepakat untuk tidak tinggal diam. Farhan mengusulkan agar kami membakar cermin itu. Tapi ketika kami mencoba menyalakan api, cermin itu memantulkan bayangan wajah kami sendiri dengan ekspresi menyeramkan, membuat kami semua mundur ketakutan. "Sepertinya dia tidak mau dihancurkan," bisik Anita dengan suara bergetar. Keputusan kami semakin rumit ketika Pak Herman mengatakan ada ritual tertentu yang harus dilakukan untuk menenangkan arwah di dalam cermin. "Kalian harus memberikan persembahan, sesuatu yang bernilai bagi kalian," katanya. Kami bingung, karena tidak ada di antara kami yang bersedia menyerahkan barang pribadi kami untuk sesuatu yang begitu berbahaya. Di malam berikutnya, suara-suara mulai terdengar di dalam kos. Suara langkah kaki, pintu yang terbuka sendiri, dan bisikan yang terdengar seperti nama kami dipanggil satu persatu. Ketegangan memuncak ketika Farhan tiba-tiba menghilang. Kami menemukan dia di gudang kampus, duduk di depan cermin dengan tatapan kosong, seolah-olah dia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak bisa kami lihat. Kami menarik Farhan menjauh dari cermin dengan susah payah. Dia meronta, memohon agar tidak dijauhkan dari dia. Dia bilang dia butuh aku, bisiknya dengan nada yang membuat bulu kuduk kami meremang. Mata Farhan kosong, dan dia terus memandangi cermin itu meski kami telah membawanya keluar dari gudang. Malam itu, kami berkumpul di kosan Freya. Anita dan Raka terlihat tegang, sementara Farhan duduk di sudut ruangan tanpa berkata apa-apa. Cermin itu tetap di gudang,
tapi keberadaannya seolah memengaruhi kami dari kejauhan. Kita harus mengakhiri ini. Kalau tidak, kita semua bakal jadi korban, kata Anita tegas. Tapi Freya, yang merasa terhubung dengan cermin itu, mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana kalau kita hanya salah paham? Bagaimana kalau dia hanya ingin didengar? Tanyanya pelan. Diskusi kami terhenti ketika listrik tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap gulita, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki berat yang mendekat. Kami saling berpandangan dengan wajah penuh ketakutan. Itu dari arah gudang, bisik Raka. Meski takut, kami sepakat untuk memeriksanya. Ketika kami tiba di gudang, cermin itu tampak memancarkan cahaya redup, seperti mengundang kami mendekat. Di permukaannya, kami melihat pantulan kami sendiri, tetapi dengan senyum aneh yang bukan milik kami. Farhan, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berkata, "Dia ingin kita semua." Sebelum kami sempat bereaksi, dia melangkah mendekati cermin dan menghilang begitu saja ke dalamnya. Kami berteriak, mencoba menariknya kembali, tetapi tangan kami hanya menyentuh permukaan kaca yang dingin. Wajah Farhan muncul di dalam cermin, menatap kami dengan senyum yang menyeramkan. "Kalian akan bergabung denganku segera," katanya dengan suara yang tidak lagi seperti miliknya. Freya, yang merasa bertanggung jawab karena menemukan cermin itu, mencoba menghancurkannya dengan batu besar yang dia temukan di sekitar. Tapi setiap kali dia menghantam cermin, pantulannya sendiri tampak menangis, memohon agar dia berhenti. "Aku nggak bisa," teriak Freya. Air mata mengalir di wajahnya. Raka mencoba mengambil alih, tetapi batu itu terpental seolah-olah cermin itu tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba, bayangan seorang wanita tua muncul di dalam cermin. Dia mengenakan pakaian khas era kolonial, dengan wajah pucat dan mata kosong yang penuh kebencian. Dia mengangkat tangannya, dan ruangan menjadi semakin dingin. "Kalian sudah terlambat," katanya dengan suara datar yang bergema di sekitar kami. Lampu gudang menyala kembali, dan cermin itu kini tampak seperti cermin biasa. Tidak ada bayangan Farhan, tidak ada pantulan aneh, hanya permukaan kaca yang berkilau. Tapi Farhan tetap tidak ditemukan, seolah-olah dia telah benar-benar lenyap. Kami kembali ke kosan dengan perasaan hampa. Tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang tahu harus berkata apa. Ketika Freya masuk ke kamarnya, dia melihat pantulan cermin kecil di meja riasnya. Dalam pantulan itu, bayangan Farhan berdiri di belakangnya dengan senyum menyeramkan, sementara suara wanita tua itu berbisik di telinganya, "Kamu berikutnya." Demikianlah cerita horor sebelum tidur dari Wortel Santai. Semoga kamu bisa tidur nyenyak setelah mendengar kisah ini. Jangan khawatir, masih banyak kisah seram lainnya yang akan hadir di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Saya, Kirana, pamit dulu. Wassalamualaikum.